Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya lanjutkan materi tentang fisiologi respirasi. Ya, sebelumnya telah saya sampaikan bagaimana fungsi respirasi dari paru-paru. Ya, kali ini saya ingin berdiskusi tentang fungsi non-respiratoris pada paru-paru. Fungsi non-respiratoris yang pertama, ya, itu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Ya, kenapa? Karena saluran pernafasan itu berhubungan dengan dunia luar, ya, dari mulai rongga hidung, ya, kemudian faring, laring, trachea, bronkus dan bronkiolus, ya, di mana tidak menutup kemungkinan terjadinya infeksi atau kontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang dapat mengakibatkan penyakit. Maka fungsi paru-paru selain sebagai fungsi respirasi, ya, terkait dengan fungsi fungsionalnya, ya, sebagai fungsi utamanya, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan diri, ya, atau fungsi imunitas. Agen infeksi seperti alergen, endotoksin, polutan, ya, yang bisa mungkin bersamaan masuk dengan pada saat hewan melakukan inspirasi, ya. Bisa saja tidak hanya gas oksigen yang masuk, tetapi juga ada amonia, ada asap kendaraan, ya, oksidasi nitrogen dan ozon, ya. Ini bisa berperan mengaktifasi fungsi non respirasi dari paru-paru. Bentuknya bisa berupa pertahanan spesifik dan sifatnya imunitas non spesifik, ya. Karena Anda belum mendapatkan materi imunologi, ya, itu di mata kuliah pilihan saya itu dijelaskan beberapa mekanisme imunitas tubuh, ya, ada yang bersifat spesifik dan ada yang bersifat non spesifik, ya. Nah, penyebab utamanya adalah stres, bukan stres pikiran, tetapi stres dari transportasi gas, ya, sehingga gas tidak terdistribusi dengan sangat baik pada sirkulasi darah, maka dapat mengakibatkan terjadinya pneumonia dan pleuritis atau peradangan pada pleura. Ini adalah fungsi pertahanan tubuh. Partikel atau komponen aerosol yang masuk ke dalam saluran pernafasan atas itu akan segera dieliminasi, ya, pada saat kontak dengan permukaan epitel di sepanjang tracheobronchial, gitu, ya. Jadi memang sistem respirasi dijaga sedemikian hingga maka wilayah tracheobronchial itu adalah wilayah yang steril dari mikroorganisme. Jadi pada saat terjadinya kontaminasi atau ada zat-zat asing, maka pasti akan dieliminasi sedemikian hingga, gitu, ya. Bagaimana bentuknya? Misalnya kita akan batuk, ya. Itu adalah salah satu hal yang sederhana dari mekanisme pertahanan, di mana batuk itu adalah upaya tubuh untuk mengeluarkan zat toksik atau zat yang berbahaya bagi tubuh. Mekanismenya dibangun oleh jaringan limfatik, tonsil, dan jaringan-jaringan limfoid yang ada di sepanjang bronkus, ya. Pola pernafasan juga mempengaruhi deposisi partikel di dalam saluran pernafasan. Apakah hewan tersebut atau kita, ya, manusia itu melakukan pola pernafasan dada atau perut, itu juga berpengaruh. Kekuatan dari batuk, ya, itu juga dipengaruhi oleh pola pernafasan. Kemudian deposisi gas toksik itu sangat tergantung pada jelas konsentrasi dan kelarutannya. Apakah dia sangat terlarut dengan sangat baik di dalam gas yang terhirup, atau misalnya dia mudah lepas, ya, dan konsentrasinya dalam jumlah banyak atau sedikit, itu jelas sangat mempengaruhi proses deposisi dari gas toksik tersebut. Di sepanjang saluran tracheobronchial itu terdapat mukus, terdapat sel-sel epitel bersilia, ya. Jadi pada saat gas di sini terdapat flora normal juga, ya. Di sini mucociliary escalator kita sebutnya. Itu ada sel-sel goblet, ya, sel-sel goblet yang akan memproduksi mukus dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi Anda pada saat mengeluarkan riak, ya, riak itu juga merupakan bagian dari bentuk mekanisme pertahanan tubuh. Riak yang dikeluarkan itu setelah menangkap berbagai jenis mikroorganisme patogen atau asing dan harus segera dikeluarkan, gitu, ya.
Gas toksik yang masuk akan dapat menstimulasi berbagai mekanisme pertahanan. Ya, efeknya bisa berupa bronkospasmus ya. Spasmus itu kontraksi dari otot-otot bronkus ya, atau hipersekresi dari mukus ya. Ini mukusnya di sepanjang epitel berselia, maka dia akan sangat berlendir sekali, atau berupa batuk atau bersin. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertahanan yang dilakukan di saluran pernafasan. Partikel yang terdeposit pada permukaan epitel akan dibawa ke mukosiliari, ya, ekskalator di dalam faring, lalu akan tertelan, nah, sehingga masuk ke dalam sistem pencernaan. Itu juga bisa saja terjadi, ya. Nah, makrofag, nah di sepanjang paru-paru ya terdapat sel-sel imun. Dalam hal ini makrofag ya di dalam jaringan. Makrofag adalah penyusun sebagian besar sel di dalam cairan alveolar. Ya, makanya waktu penelitian saya itu beberapa mahasiswa saya yang melakukan aktivitas hewan modeling ya, pembuatan hewan modeling terhadap alergen itu mengukur berapa jumlah makrofag ya, ada makrofag paru, ada makrofag nasal ya, dan bronkus itu dihitung aktivitasnya pada saat hewan mengalami alergi ya. Kemudian diinduksi dengan rumput mutiara, berapa kekuatan atau berapa efek rumput mutiara menurunkan jumlah makrofag. Karena makrofag yang menurun itu artinya bahwa respon seluler terhadap keberadaan alergi itu turun gitu ya, atau kejadian alergen tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem imunitas seluler di jaringan paru gitu. Dan ternyata memang rumput mutiara berperan di dalam menurunkan reaksi alergi gitu. Ya, itu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh saya dan tim saya. Makrofag berasal dari monosit. Ya, di dalam sirkulasi darah, sel monosit itu akan berdiferensiasi ya, masuk ke dalam jaringan paru atau alveolar dan akan berubah menjadi bentuknya makrofag. Di dalam jaringan paru, makrofag ini berfungsi berperan di dalam proses fagositosis dari zat-zat asing ya. Partikel-partikel asing yang terlarut di dalam gas itu akan dimakan ya, difagosit oleh makrofag. Kemudian ada lagi sistem komplement, opsonin, dan beberapa enzim ya, ada lisozim yang berfungsi untuk mendegradasi partikel tersebut. Kemudian ada sitokin. Nah, sitokin ini adalah senyawa kimia yang disekresikan oleh sel-sel jaringan ya, dan kemokin ya, protein yang dirilis oleh monosit dan sel-sel epitel dan endotel akibat perlukaan. Jadi iritan ya, molekul-molekul asing tadi akan menyebabkan reaksi iritasi ya pada permukaan epitel, dan pada saat terjadi iritasi maka sel-sel epitel akan merilis sitokin gitu ya. Sitokin inilah yang kemudian berperan di dalam sistem imun seluler. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik sel-sel yang dapat berperan di dalam peradangan ya, dan menghambat proses perluasan peradangan dan menyembuhkan sel-sel jaringan yang rusak ya, melalui aktivitas dari limfosit T, lalu ada nanti limfosit B. Nah, kemudian pertukaran cairan pulmonal. Ini juga salah satu mekanisme pertahanan tubuh dari paru-paru ya. Adanya pergerakan cairan di kapiler dan di interstisium paru ya, itu dipengaruhi oleh perubahan permeabilitas vaskular. Tadi sudah disampaikan oleh akibat tekanan transmural ya. Jadi permeabilitas vaskular bervasodilatasi atau vasokonstriksi oleh kontrol syaraf parasimpatik dan tekanan hidrostatik dan onkotik ya. Nah, akibatnya apa? Maka di area ruang pleural itu akan mengandung sejumlah kecil cairan yang berfungsi untuk lubrikan. Jadi pelumas ya, sehingga pada saat paru-paru mengembang, mengempis, gaya gesek antara dinding membran alveol dengan dinding pleura itu ditiadakan atau diminimalis dengan adanya lubrikan tadi. Ya. Jadi di rongga pleura itu ada cairan, sedikit cairan, fungsinya sebagai lubrikan. Nah, cairan ini akan diambil pada saat dia berlebih, misalnya pada saat terjadi peradangan pleura ya, pleuritis, maka cairan pleura akan sangat banyak. Dia akan diambil oleh pembuluh limfe ya.
melalui pleura parietal. Lalu bila terjadi udem atau akumulasi cairan misalnya pada kasus pneumonia ya, infeksi TBC, maka tekanan kapiler akan menjadi sangat meningkat ya, sehingga permeabilitas vaskular akan meningkat akibat dari peradangan tadi ya. Nah, peningkatan dari aktivitas permeabilitas itu akan mengambil cairan yang menumpuk di area paru-paru, sehingga paru-paru mungkin memiliki area yang kosong kembali untuk memungkinkan alveolar menjalani fungsinya untuk mengembang dan mengempis gitu ya. Kalau misalnya pneumonia tadi tidak diambil melalui pembuluh darah kapiler yang ada di paru-paru, maka terjadi penumpukan cairan. Akibatnya apa? Maka ruang gerak dari alveol akan menurun. Ya, sesak nafas itu terjadi. Ya, jadi pada penderita pasien pneumonia itu juga mengalami sesak nafas karena adanya penumpukan cairan. Seharusnya cairan tadi harus segera diambil. Ini adalah mekanisme homeostatis selama tidak ada gangguan sirkulasi berarti. Ya, berbeda halnya kalau misalnya pasien tersebut misalnya mengalami gangguan sirkulasi seperti pengentalan darah atau misalnya kadar gula darah yang tinggi, maka pasti akan mengalami gangguan sirkulasi juga di paru-parunya. Ya. Yang kedua adalah fungsi metabolik. Nah, fungsi metabolik dari paru-paru ini berhubungan dengan darah yang diterima dari jantung, ya, di mana kapiler pulmonal dengan permukaan endotelialnya akan berfungsi mengclearance darah ya dari senyawa-senyawa hasil dari metabolit. Ya, beberapa zat yang berperan ini ada serotonin, norepinefrin, bradikinin dan angiotensin. Ya, ada juga toksin dari tanaman, ini juga akan dieliminasi oleh paru-paru. Di sini kita bisa lihat ada mekanisme dehidrasi natrium misalnya ya akibat kekurangan defisiensi natrium ya, atau misalnya akibat bleeding perdarahan sehingga kadar natrium di dalam darah berkurang ya. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadi penurunan tekanan darah. Apa yang terjadi dari penurunan tekanan darah? Maka efeknya adalah ke ginjal. Jumlah darah yang masuk ke dalam glomerulus akan sedikit. Ya, jumlah darah yang akan masuk ke dalam filtrasi glomerulus sedikit. Maka ginjal akan mensekresikan renin, ya, peningkatan renin. Nah, renin ini akan meningkatkan angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan menjadi perangsang gitu ya, perangsang. Di samping hati juga akan mengeluarkan angiotensinogen ya, mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin ini akan merangsang paru-paru gitu ya, akan memproduksi enzim angiotensin converting enzim ACE. Nah, ACE ini akan mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 gitu. Ini peran dari paru-paru. Ya, setelah angiotensin 2, maka angiotensin ini akan berperan, angiotensin 2 ini akan berperan di dalam banyak aspek. Salah satunya adalah dia terhadap pelepasan angiotensin 2 ya melalui aktivasi enzim ACE tadi akan mengakibatkan pembuluh darah menjadi vasokonstriksi. Ya, 1. Ya, jadi pembuluh darah akan mengakibatkan vasokonstriksi. Apa efeknya vasokonstriksi dari pembuluh darah? Maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Tadi penurunan tekanan darah, maka homeostatisnya akan menghasilkan peningkatan tekanan darah. Yang kedua terhadap adrenal korteks. Adrenal korteks akan merilis dengan adanya angiotensin 2, adrenal pada korteks ginjal akan meningkatkan produksi aldosteron. Apa efeknya? Aldosteron ya ini akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air yang ada di tubuh renalis. Akibatnya kadar natrium di dalam sirkulasi darah meningkat. Ya, jadi dua masalah terpecahkan. Ya, akibat rendahnya kadar Na dan turunnya tekanan darah itu terselesaikan dengan dilepaskannya peningkatan kadar angiotensin 2 akibat produktivitas enzim yang ada di paru-paru. Gitu ya. Ini salah satu contoh fungsi paru-paru tidak hanya sebagai fungsi pernapasan saja, tetapi juga berperan di dalam produksi progenitor atau enzim-enzim yang membantu di dalam metabolisme ya dan homeostatis metabolik.
ya. Nah, bagaimana dengan kontrol? Oke, ini merupakan gabungan dari ventilasi, distribusi, dan fungsi non-respiratorik dari paru-paru, ya, bahwa kerja dari paru-paru itu dikontrol jelas oleh sistem otak, ya. Untuk ventilasi dan laju respirasi itu dikendalikan dari kebutuhan oksigen akibat dari aktivitas metabolik ataupun dari input-input sensorik, ya, melalui nervus sensorik, ya. Nervus sensorik misalnya apakah gas yang dihirup itu sangat iritan gitu, ya, ini akan ditangkap oleh sistem syaraf dan akan dibawa ke otak untuk diidentifikasi lalu akan diputuskan seperti apa gitu. Ya, jadi ventilasi dan laju ventilasi dikendalikan sepenuhnya oleh kebutuhan oksigen, tingkatnya seluler tentunya, ya. Lalu kontrolnya ada di mana? Ada di otak jelas. Pada bagian mana? Pada bagian pons dan medula oblongata. Jadi kerusakan pada area pons dan medula oblongata jelas akan berdampak secara langsung pada gangguan respirasi. Ya, jadi breathing center-nya adalah di pons dan medula oblongata. Ya, peningkatan kadar CO2 dan darah, ya, dan pH darah ini akan merangsang pons dan medula oblongata untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa menurunkan kadar CO2, ya, sehingga pH darah menjadi naik normal kembali. Atau misalnya syaraf parasimpatis, ya, itu memberikan sinyal kepada medula oblongata dan pons, ya, terhadap kondisi hipoksia, hiperoksia, ya, atau keracunan gas. Itu akan merupakan sinyal, ya, rangsangan yang ditangkap oleh pons dan medula oblongata, lalu medula oblongata akan bersinergi dengan otak untuk mengaktifasi seluruh sistem-sistem yang akan menurunkan kembali gitu, ya, atau mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Nah, pada slide berikut ini saya sampaikan bagaimana mekanisme homeostasis tubuh pada saat terjadi kondisi hipoksia dan kadar CO2 darah meningkat. Ya, pada saat terjadi peningkatan kadar tekanan CO2 atau konsentrasi CO2 di dalam darah meningkat dan di dalam otak, cairan otak juga meningkat, ini memberikan sinyal, ya, akan menstimulasi sentral pernafasan di medula oblongata, di mana kemoreseptor akan menangkap sinyal, ya, tingginya kadar CO2 di dalam darah dan di dalam cairan cerebrospinal, ya. Apa dampaknya? Akan direspon berupa stimulasi dari kerja otot-otot inspirasi. Untuk apa? Untuk segera terjadi proses pernafasan, ya, inspirasi, pengambilan oksigen dari udara luar. Maka tubuh akan melakukan proses inspirasi yang dalam dan cukup banyak, ya, sehingga jumlah oksigen yang masuk ke dalam sirkulasi darah akan dibarengi dengan pengeluaran CO2 melalui kapiler alveol. Ya, ini akan terjadi secara balance. Nah, akibatnya apa? CO2 yang aktif dikeluarkan ke dalam alveol, ya, dari darah menuju alveol itu akan menurunkan kadar CO2 di dalam darah. Nah, pada saat kadar CO2 di dalam darah turun sampai pada level normal dan pH darah naik, maka akan ditangkap oleh kemoreseptor di dalam medula oblongata kembali, ya, dan akan menghasilkan feedback umpan balik negatif untuk menurunkan inspirasi, ya. Untuk apa? Untuk memaintain kadar CO2 dalam range normal, gitu. Ini dalam keadaan normal. Begitu juga pada saat misalnya terjadi peningkatan CO2 yang bersifat kronis, ya. Biasanya PCO2 yang meningkat secara kronis itu akan dibarengi dengan rendahnya kadar atau tekanan O2 di dalam darah, ya. Bedanya kalau dalam kondisi kronis dia tidak terjadi peningkatan aktivitas inspirasi. Nah, kemudian ketika otak sudah mendapatkan sinyal bahwa O2 berada pada level rendah, hipoksik gitu, ya, maka tekanan O2 yang rendah ini akan menstimulasi kemoreseptor yang ada di perifer endotel darah.
ditangkap oleh syaraf-syaraf simpatis dan dihantarkan menuju medula. Ya, responnya adalah berupa peningkatan aktivitas otot-otot inspirasi, maka hewan akan mengalami inspirasi dalam, ya, dan berulang sehingga jumlah asupan oksigen akan meningkat akibat inspirasi yang meningkat. Sejalan dengan itu, peningkatan difusi O2 menuju kapiler akan dibarengi dengan pengeluaran CO2. Sama dengan tadi yang sudah saya katakan ya, bahwa peningkatan O2 yang masuk akan dibarengi dengan pengeluaran CO2. Apa dampaknya? Maka tekanan O2 di dalam darah meningkat dan tekanan CO2 di darah menurun. Nah, pada saat mencapai nilai normal, ya sesuai dengan normalnya tubuh, maka ini merupakan mengirim sinyal umpan balik negatif untuk apa? Untuk menurunkan laju inspirasi, ya supaya jumlah PCO2 dan O2 di dalam darah maintains berada pada kisaran normal. Ya, ini adalah regulasi homeostatis. Ya, bagaimana tubuh akan menjaga sedemikian hingga kadar-kadar O2 dan CO2 itu balance dan tidak mengakibatkan perubahan pH darah yang berarti. Baik, saya rasa untuk sistem respirasi hewan materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.